Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi. Mestilah Walid lagi penting. Penting? Walid nak Dewi pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu, yang mensupport, yang mendoakan pelayanan yang sedang kami lakukan bersama dengan Bang JDP di daerah pedalaman Sumatera. Dan kami Bapak Ibu hari ketiga berada di daerah pedalaman Sumatera. Tujuan kita untuk masuk ke pedalaman itu pertama sekali untuk menguatkan anak-anak Tuhan, sehingga iman mereka kuat, kokoh, dan berteguh di atas fondasi iman yang benar, sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah meninggalkan Yesus ketika para nabi palsu, para guru dan pengajar palsu masuk ke daerah-daerah dan ke kantong-kantong Kristen. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga mengajarkan seminar. Kita buat seminar Islamologi yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, sehingga jemaat Tuhan yang ada di pedesaan, yang ada di pedalaman bisa bertanya jawab dengan para pengajar palsu yang selalu masuk ke daerah mereka. Yang ketiga, kita menjangkau kembali mereka yang sudah unduh di hadapan Tuhan, alias mereka yang sudah mu'alaf. Kita mencoba untuk jangkau kembali supaya lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Tuhan yang benar, mereka bisa kembali ke jalan yang benar, karena satu-satunya jalan menuju kepada surga, menuju kepada Bapa, atau menuju, karena satu-satunya jalan untuk masuk surga itu hanya satu, yaitu Yesus Hamasiah. Yesus berkata, "Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhabu ilal abi ilal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita masuk khususnya ke kantong-kantong Kristen di daerah pedalaman untuk menguatkan iman mereka dan untuk menghambat Islamisasi ya yang terjadi di kantong-kantong Kristen. Kalau engkau tidak mau dikristenkan, jangan mengislamkan. Kalau tidak mau dimurtadkan, jangan memualafkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini sangat viral sekali di media sosial, khususnya di akun TikTok, film Walid nak Dewi boleh. Nah, film ini Bapak Ibu sangat viral, sangat geger, sangat heboh, sangat menggemparkan tanah air. Film ini dibuat oleh Muslim dari negara jiran Malaysia. Walid nak Dewi boleh ditonton oleh jutaan orang, miliaran orang yang menonton film tersebut. Bahkan terjadi kontroversi di masyarakat. Buat orang Malaysia yang heboh orang Indonesia Bapak Ibu. Sangat heboh di Indonesia. Bahkan ditantang oleh banyak orang. Sementara kalau kita melihat di media sosial, banyak sekali pemuda-pemudi Malaysia yang menikmati film tersebut. Ya, sangat mereka nikmati film tersebut. Karena menurut mereka film itu diambil dari kisah aslinya, dari kehidupan sehari-hari katanya. Entah benar entah salah, tetapi itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di media sosial, khususnya di TikTok, film Walid nak Dewi boleh. Nah, ini sangat viral, sangat menggemparkan. Malaysia yang buat film tersebut, Indonesia yang heboh, Indonesia yang geger, Indonesia yang gempar. Bahkan banyak orang saya melihat di media sosial yang ngamuk-ngamuk tidak terima. Istilahnya Bapak Ibu, terjadi kontroversi yang sangat luar biasa gara-gara film tersebut, karena ditonton oleh miliaran orang. Bahkan film tersebut dikatakan bisa kena penistaan Bapak Ibu. Dari mana penistaannya saya tidak tahu. Ya, apakah film tersebut kena oknum-oknum tertentu? Banyak sekali Bapak Ibu orang yang tersakiti gara-gara sinetron tersebut, sangat banyak. Makanya film itu dianggap penistaan, saudaraku. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu hal kepada kita semuanya, khususnya kepada orang-orang yang selama ini menuduh bahwa murtad itu karena di bawah perut, karena sejengkal, karena perempuan, karena uang, karena ekonomi,
karena pekerjaan. Maka hari-hari ini saya selalu berkata, murtad aja dulu, masuk Kristen aja dulu, supaya kamu tahu bagaimana ibadahnya orang Kristen, supaya kamu tahu bagaimana cara orang Kristen membaca Alkitab, supaya kamu tahu bagaimana cara orang Kristen memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, bagaimana orang Kristen memuji Tuhan, bagaimana orang Kristen mengagungkan kebesaran Tuhan. Ayo masuk Kristen dulu. Ketika saya katakan ayo murtad dulu, ayo masuk Kristen dulu, saya dituduh memurtadkan. Maka saya katakan selalu Bapak Ibu, kalau engkau tidak mau dimurtadkan, jangan engkau memualafkan. Apa tujuan saya mengatakan ayo murtad dulu, ayo masuk Kristen dulu? Supaya mereka bisa melihat sendiri, bisa mengalami sendiri apakah masuk Kristen gara-gara perempuan, atau masuk Kristen itu gara-gara ekonomi, gara-gara uang. Saya ingin katakan kepada para penyebar fitnah di luar sana, kami di dalam kekristenan diajarkan hal yang tidak pernah kami bayangkan. Dulu saya berpikir di kekristenan itu bebas melakukan apa saja. Ternyata aturan di dalam Kristen itu sangat ketat sekali. Sangat ketat. Di dalam kekristenan itu tidak ada enaknya. Bayangkan saya setiap hari dihina, setiap hari diolok, setiap hari diancam, setiap hari dikatakan halal darah. Setiap hari Bapak Ibu dapat olok-olokan. Enaknya di mana? Sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengan orang tua, dengan mama tercinta. Saya anak tunggal, tapi puji Tuhan sudah bisa komunikasi. Hubungan sudah dipulihkan, walaupun belum bisa bertemu karena beberapa hal Bapak Ibu. Tapi karena doa, karena buah pertobatan saya yang dilihat oleh mama saya, akhirnya membuat mama saya menerima saya kembali sebagai anaknya. Mau komunikasi lagi dengan saya, mau lagi sharing dengan saya, mau lagi say hello, assalamualaikum dengan saya, mau lagi mama saya menanyakan apa kabarmu nakku. Ini luar biasa Bapak Ibu, terjadi pemulihan di dalam Tuhan. Nah, makanya murtad aja dulu biar tahu bagaimana kekristenan itu. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada hal yang seperti dituduhkan oleh orang di luar sana. Sangat tidak enak. Ya. Apalagi kalau menikah 2, 3, 4, 5, itu tidak ada di dalam kekristenan. Tidak boleh. Tidak boleh menikah 2, 3, 4, 5. Tidak boleh. Benar-benar di dalam kekristenan itu bagaimana kita mengekang hawa nafsu. Ya. Bagaimana kita mematikan keinginan daging. Hari-hari kita bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Ini yang diajarkan di dalam kekristenan. Bukan berbicara tentang seks. Bukan berbicara tentang walid nak dewi boleh. Bukan berbicara tentang itu. Ya, bukan. Kekristenan itu bagaimana menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Kekristenan itu bagaimana menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kekristenan itu bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, kemelekatan dengan Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan kekristenan. Di dalam Injil Matius 5 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Belum melakukan perzinahan. Belum melakukan perzinahan lewat badan Bapak Ibu. Secara badani. Baru mengingini dalam hati dan mengingini dalam pikiran, itu sudah berzina kata Alkitab. Bayangkan. Ya. Betapa larangan itu. Betapa aturan di dalam kekristenan itu begitu ketat. Tidak boleh. Oh, kamu pergi ke sana selama 5 bulan tugas di provinsi sana selama 5 bulan. Engkau boleh menikah di sana. Enggak boleh dalam kekristenan. Lalu engkau pindah lagi ke negeri sana. Ya, pindah lagi ke wilayah sana. Di sana engkau boleh menikah sebentar. Enggak boleh dalam kekristenan. Benar-benar menjaga hawa nafsu itu, mengekang hawa nafsu, mematikan keinginan daging. Enak? Tidak enak. Sangat tidak enak. Kalau Anda berpikir bahwa di dalam kekristenan dapat hal-hal yang
seperti Anda tuduhkan kepada saya dan kepada kami para murtadin bahwa orang murtad itu gara-gara sejengkal, kesalahan besar, ya, itu adalah tuduhan tanpa bukti, tuduhan tanpa dasar. Anda itu punya kepahitan dengan kekristenan. Anda sakit hati dengan kekristenan. Anda tahu kekristenan tidak, tetapi Anda sudah menuduhkan dan sudah memfitnah agama Kristen. Itulah ayat Alkitab di dalam yang kami imani dan yang kami harus hidupkan. Bagaimana mematikan keinginan daging supaya tidak timbul dosa lewat pikiran, lewat kata-kata, apalagi lewat perbuatan. Mengingini saja sudah berzina. Itu di dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Karena semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dunia, apa yang enak kita lihat secara daging dan apa yang enak kita lihat secara kasat mata, itu bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Makanya orang Kristen harus menjaga kekudusan dan harus hidup benar di hadapan Tuhan. Wajib itu. Ya, tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang menjadi pengikut Kristus. Makanya tidak ada satupun murtadin yang menikah 2, 3, 4. Tidak ada. Tetapi orang yang meninggalkan kekristenan, begitu dia masuk agama lain, dia punya istri 2. Tidak lama kemudian punya istri lagi. Tidak lama kemudian punya istri lagi. Di dalam kekristenan tidak boleh. Ya, benar-benar kita harus bisa mematikan keinginan daging. Jaga hawa nafsu. Ya, jaga. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, bagaimana Abi Pendi? Puasa. Untuk mengekang hawa nafsu itu. Untuk mematikan hawa nafsu. Puasa. Makanya di dalam kekristenan itu bukan sekedar puasa. Ada tujuannya puasa. Bukan asal-asalan. Kalau ditanya, untuk apa kamu berpuasa? Banyak orang tidak tahu. Ya, tetapi kalau Anda bertanya kepada orang Kristen, untuk apa kamu berpuasa? Orang Kristen tahu. Kami puasa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bukan untuk ikut-ikutan. Bahkan ketika kami berpuasa, tidak ada satu manusia pun yang tahu. Kecuali kami dengan Tuhan yang tahu dan keluarga yang tahu. Kenapa keluarga tahu? Karena ketika disuruh makan, kami mengatakan saya sedang berpuasa. Itu. Dan di jam-jam puasa, kami harus banyak waktu harus banyak kami pergunakan untuk Tuhan. Untuk baca firman Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Berdoa. Berbicara dengan Tuhan. Dan mendengarkan suara Tuhan saat membaca firman Tuhan. Ini dia. Ya, jadi tuduhan Anda selama ini tentang orang murtad itu kesalahan besar. Nah, walidna Dewi boleh, nggak boleh di dalam kekristenan. Walidna Dewi boleh, nggak boleh. Ya, saya ulangi. Walidna Dewi boleh, nggak boleh dalam kekristenan. Jadi tuduhan Anda terhadap orang murtad bahwa orang murtad itu karena sejengkal alias di bawah perut, karena perempuan, itu kesalahan besar. Ya, makanya saya ulangi dan selalu saya ulang-ulang, tidak bosan-bosan, mau saudara terima atau tidak terima, mau bosan atau tidak bosan saudara dengar, ayo murtad dulu, masuk Kristen dulu, supaya saudara tahu. Karena selama ini saudara diperdengarkan bahwa kekristenan itu begini, kekristenan itu begono, semua yang jahat-jahat diperdengarkan. Kenapa? Karena orang yang memperdengarkan itu punya kepahitan tentang kekristenan, cemburu terhadap iman kekristenan. Diperdengarkanlah yang jahat-jahat, supaya Anda tidak masuk Kristen. Supaya Anda tidak belajar tentang kekristenan. Supaya Anda tidak tahu tentang Alkitab. Supaya Anda benci tentang kekristenan dan benci terhadap Alkitab. Lihat, orang-orang yang percaya kepada Yesus hidupnya diubahkan. Ada pembaharuan budi. Ada pembaharuan karakter. Sangat mudah orang itu mengampuni. Begitu mudah orang Kristen mengasihi. Tidak mudah dan tidak serta-merta orang Kristen itu harus membalas. Dan tidak boleh membalas. Makanya Alkitab mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, sama halnya orang tersebut lagi menaruh bara api di atas kepalanya.
Orang Kristen dituntun supaya orang Kristen mengampuni, mengasihi. Ya, ini orang Kristen. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kemudian keinginan itu dibuahi dan melahirkan dosa, dan dosa yang sudah matang melahirkan maut. Ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita berkecimpung dalam dosa, Bapak Ibu, itu membuat kita malas berhubungan dengan Tuhan, membuat kita malas baca Alkitab, membuat kita malas berdoa, dan akhirnya membuat kita jauh dengan Tuhan. Akhirnya hidup kita uring-uringan, akhirnya hidup kita tidak ada sukacita, hidup kita tidak ada damai. Kenapa? Karena dosa yang sudah berakar di dalam diri kita. Maka jauhi dosa itu. Kalau tidak bisa jauhi dosa, berpuasa supaya keinginan daging itu dimatikan. Itu saudara, luar biasa firman Tuhan. Makanya tidak boleh, Walid Nadewi boleh, tak boleh dalam kekristenan. Tidak boleh, ya. Itu dia, ya. Dosa yang sudah matang melahirkan maut. Ini luar biasa. Saya bersama dengan Bang JDP, Bapak Ibu, kami sering berbicara, kami sering sharing. Jangan sampai kita berpikir pindah agama, kita berpikir kita sudah selamat, kita sudah masuk surga. Ternyata tidak. Ya. Capek-capek kita dihina, diolok-olok, dicaci maki, diancam. Kita sudah mengekang hawa nafsu. Tidak boleh menikah 2, 3, 4. Kita berpikir kita sudah masuk surga. Ternyata tidak. Kenapa? Karena kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuka hati kita. Hidup menurut hawa nafsu kita. Di dalam kekristenan benar-benar tidak boleh itu. Keinginan daging harus kita matikan. Bisa tidak bisa, semampu kita harus kita lakukan. Harus kita lawan keinginan daging dan keinginan hawa nafsu itu. Itu dia Bapak Ibu. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17. Tetapi aku berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini dia Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam bisa hidup kita dipimpin oleh roh? Nah, kita harus banyak hubungan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, agar roh Tuhan memimpin hidup kita. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Itu dia saudara ya. Ini dia. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu kata kitab Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam duniawi, hidup dalam percabulan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam hawa nafsu dan keinginan jahat dan juga keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Kita tidak menyembah berhala, tetapi itu ada di dalam diri kita. Kita sama dengan menyembah berhala. Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi rema bagi kita. Mari kita lihat dalam diri kita. Apakah ada kita hidup seperti itu atau tidak? Kalau ada, ubah mulai sekarang. Harus berubah. Jangan sama hidup kita dengan orang-orang dunia yang mengedepankan hawa nafsu. Kekristenan itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kemelekatan kita dengan Tuhan? Adakah keintiman kita dengan Tuhan? Adakah kedekatan kita dengan Tuhan atau tidak, Bapak Ibu? Ini berbicara tentang kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya bersama dengan Bang JDP setiap hari merenungkan bagaimana kita
bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Kita berpikir sudah pindah agama, kita sudah hebat. Ya. Kita diusir, kita dihina, diolok-olok, ternyata mati masuk neraka. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya berusahalah hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan Bapak Ibu. Bergaul karib dengan Tuhan. Dengan cara membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi, Walid nak Dewi boleh? Tak boleh. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.